Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, saya ingin bertanya, mengapa dalam syariat Islam pemimpin Muslim yang misalnya tidak berkompeten masih dianggap lebih baik daripada pemimpin non-Muslim yang misalnya lebih berkompeten? Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada yang bertanya dan kepada siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan dimanapun berada. Mungkin agak sensitif dan mungkin ada yang tidak setuju. Sebelumnya saya ingin meluruskan pertanyaannya. Karena dari pertanyaannya itu, kenapa Muslim yang tidak berkompeten lebih utama daripada non-Muslim yang kompeten? Justru itu yang terbalik. Kalau menurut kajian yang selama ini saya jalankan selama 10 tahunan di Mesir dan juga di tempat-tempat lain dari para ulama-ulama kita, ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan dari kajian-kajian klasik, kitab-kitab salafi, kitab-kitab ulama salaf, ya. Jadi bukan murni pendapat ulama masa kini, ya. Justru non-Muslim yang kompeten itu lebih utama daripada Muslim yang tidak kompeten. Itu yang justru benar, yang tepat dan seharusnya. Loh, kok bisa begitu? Silahkan buka kitab-kitab Ibnu Taimiyah, buka kitab-kitab murid beliau juga Ibnul Qayyim. Itu kan ulama-ulama dahulu, berapa puluh tahun yang lalu, atau mungkin berapa ratus tahun yang lalu. Itu Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan demikian. Pemimpin non-Muslim yang adil, non-Muslim tapi adil, itu lebih utama daripada pemimpin Muslim tapi zalim, jelas. Dan fatwa-fatwa beliau berdua ini juga dibenarkan dan didukung, diteruskan oleh para ulama-ulama berikutnya. Sebut saja di Arab Saudi ada ulama namanya Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Beliau mengatakan jika ada seorang Muslim yang memilih pemimpin non-Muslim karena dia adil, karena pertimbangan keadilannya, maka tidak boleh Muslim itu kemudian disalahkan dan diklaim dia mendukung kekufuran. Karena sesungguhnya bukan kekufurannya yang didukung, melainkan keadilannya. Dalam hal seperti ini yang dibutuhkan itu apa? Agamanya atau kesiapannya dalam menjalankan tugas? Itu persoalannya. Ada kaidah mengatakan tasarruful imami 'ala ar-ra'iyati manutun bil maslahah. Yang namanya pemimpin itu yang penting kebijakan-kebijakannya mengacu pada kemaslahatan rakyatnya. Udah, itu yang bagus. Soal agamanya, kata Syekh Ali Jum'ah misalnya, mufti Mesir, beliau mengatakan kenapa seperti itu, lebih utama non-Muslim tapi adil daripada Muslim yang zalim. Karena yang kita butuhkan dari pemimpin itu bagaimana dia adil kepada rakyatnya. Soal agamanya itu urusannya sama Allah. Soal agamanya dia kafir, ya urusannya sama Allah. Tapi yang kita butuhkan dalam konteks itu, dalam ranah itu adalah bagaimana dia bersikap adil. Di Indonesia misalnya ada Al-Habib Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, hafizahullah. Beliau memberikan analogi kurang lebih berikut ini. Jika kita berada di pesawat lalu dihadapkan dengan dua pilot pilihan. Ada satu pilot yang kafir kahjana, tetapi berpengalaman dan sangat-sangat pandai, sangat dipercaya, dengan pilot Muslim ahli ibadah pula, tetapi amatir, baru belajar dan suka ngantuk. Ya Rabbi ya Karim, mari ayo sebagai penumpang, apakah yang Muslim dong itu lebih utama? Dalam hal ini kan yang dia tidak kita butuhkan memimpin sholat masalahnya. Tetapi sama seperti kita ada kerusakan listrik, kemudian kita cari tukang yang untuk memperbaiki instalasi listrik ini. Apakah kita tanya agamamu apa? Dalam hal itu kita tidak membutuhkan itu, kita butuhkan kepandaiannya dalam memperbaiki apa yang kita butuhkan untuk diperbaiki di rumah. Lebih-lebih dalam memang dulu-dulu
wajib muslim. Kenapa? Karena konteksnya sistem dahulu itu khilafah. Pemimpin atau khalifah itu dia sekaligus memimpin salat, memimpin Jumat, berkhutbah, Amirul Mukminin, khalifahnya umat Islam. Ya iyalah harus muslim mau bagaimanapun kondisinya. Tetapi kan sekarang sistemnya tidak seperti itu. Di negara kita misalnya tidak hanya muslim yang ada, berbagai agama juga ada, dan seterusnya. Alhasil demikianlah kurang lebih penjelasan dari para ulama kita sekaligus, baik terdahulu maupun kontemporer. Mudah-mudahan kita dapat memahami dengan sebaik-baik pemahaman. Amin ya rabbal alamin.